Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Puspita Nur Hamidin, NIM 1924032, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam, Negeri Manado. Bersama dengan rekan saya, Meisi Ningsiwalahe, akan menjelaskan materi kami yang berjudul Perilaku kelompok dalam organisasi. Kita masuk pada materi yang pertama, teori terbentuknya kelompok. Secara etimologi, kelompok dalam bahasa Inggris diartikan sebagai grup. Pada dasarnya, pengertian dari kelompok itu adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Nah, jadi bagaimana kelompok itu bisa terbentuk? Karena adanya interaksi, adanya dua orang atau lebih, atau bisa juga dikatakan sekumpulan orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada menurut Hamner dan Organ, sebagaimana dalam bukunya Adam Ibrahim menyatakan bahwa suatu kelompok terjadi karena adanya saling berhubungan atau interaksi, saling memperhatikan, merasa sebagai satu kelompok, dan untuk pencapaian tujuan bersama. Dalam kelompok itu juga selain interaksi, mereka atau orang-orang tersebut juga saling memperhatikan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kita lanjut pada teori-teori terbentuknya kelompok. Ada 4 teori terbentuknya kelompok. Yang pertama itu teori kedekatan atau propinquity teori. Nah, teori ini menjelaskan tentang adanya perkenalan atau afiliasi antar orang tertentu. Maksudnya itu seseorang berhubungan dengan orang lain itu dikarenakan kedekatan ruang atau daerahnya. Yang kedua, ada teori interaksi atau George Humans. Nah, maksud teori ini, seseorang tertarik untuk menjadi anggota suatu kelompok karena adanya aksi atau interaksi dalam suatu kelompok tersebut. Teori yang ketiga itu teori keseimbangan atau balance theory. Maksud teori ini tuh seseorang tertarik untuk membentuk suatu kelompok dengan orang lain itu karena adanya kesamaan tertentu. Contohnya seperti kesamaan dalam gaya hidupnya atau hobinya, seperti itu. Yang keempat, teori alasan praktis atau practicalities theory. Nah, teori ini menyatakan jika kelompok itu terbentuk karena kelompok dapat memberikan kepuasan dan kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang berkelompok. Kita masuk pada materi selanjutnya, dasar-dasar perilaku kelompok. Perilaku kelompok hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Kerangka dasar bidang pengetahuan ini didukung paling sedikit 2 komponen, yaitu individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut.
ciri-ciri dari suatu kelompok itu yaitu saling berinteraksinya anggota kelompok, sehingga tindakan seseorang akan mempengaruhi dan juga akan dipengaruhi oleh orang lain, dan kemungkinannya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan itu menjadi lebih efektif. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kelompok. Ada 5 tahap dalam perkembangan suatu kelompok. Yang pertama itu tahap pembentukan atau forming. Nah, tahap ini merupakan tahap awal dalam pengembangan kelompok. Dikarenakan tindakan awal dari anggota kelompok akan memberikan pola hubungan antara satu sama lain dengan anggota-anggota kelompok lainnya. Tahap yang kedua itu keributan atau storming. Nah, pada tahap ini para anggota sudah mulai menerima keberadaan kelompok itu, dan pada tahap ini juga sudah muncul konflik intrakelompok seperti perselisihan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin kelompok tersebut. Yang ketiga itu tahap penormaan atau norming. Nah, pada tahap ini struktur, aturan atau tata tertib dalam kelompok itu sudah terbentuk dan para anggota sudah saling menerima satu sama lain. Tahap yang keempat itu adalah tahap pelaksanaan atau performing. Jadi pada tahap ini kelompok sudah mulai berfungsi. Jadi para anggota kelompok sudah mulai mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka masing-masing untuk diselesaikan. Yang terakhir itu tahap penundaan atau adjourning. Ini merupakan tahap akhir dari sebuah kelompok. Jadi pada tahap ini tuh perhatian kelompok sudah fokus pada penyelesaian tugas, bukan lagi pada pelaksanaan tugas tersebut. Dan setelah tugas tersebut terselesaikan, maka kelompok akan membubarkan diri masing-masing dan akan membentuk kelompok yang baru lagi. Baiklah, untuk pembahasan materi selanjutnya mengenai pengambilan keputusan kelompok dan sumber daya anggota kelompok akan dijelaskan oleh rekan saya, Meisi Ningsi Walahe. Baiklah, masuk pada materi selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan kelompok. Menurut Frederick W. Taylor, pada tahun 1998, pengambilan keputusan itu adalah tindakan pemilihan alternatif. Sedangkan menurut Triono, pada tahun 2011, pengambilan keputusan kelompok itu merupakan upaya untuk menyatukan pemikiran anggota kelompok terhadap persoalan yang dihadapi. Ada berbagai pihak yang terkait dengan pengambilan keputusan serta ikut dalam diskusi dalam rangka pemecahan masalah, dan diharapkan dapat melaksanakan setiap keputusan yang telah diambil dan disepakati bersama. Ada juga teknik keputusan kelompok membantu pimpinan untuk mengambil keputusan lebih efektif. Pada saat ini, teknik perilaku partisipasi yang telah dibahas sejauh ini yang tersedia untuk pimpinan kreatif pengambilan keputusan dapat diterapkan pada individu atau kelompok. Selanjutnya ada sumber daya anggota kelompok. Potensi kinerja ini adalah suatu kelompok yang bergantung pada sejumlah besar sumber daya
yang disumbangkan setiap individu kepada kelompoknya. Sumber daya ini mencakup pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta kepribadian. Semua hal tersebut sangat menentukan tugas apa yang bisa diemban para anggota dan seefektif apa mereka dalam mengerjakannya. Selanjutnya ada 3 sumber daya anggota kelompok, yaitu yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Perilaku yang didasari dengan pengetahuan akan lebih melekat dan lenggang daripada perilaku yang tidak didasari dengan pengetahuan. Jadi, kinerja yang didasari atas pengetahuan akan lebih optimal. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas atau pekerjaan. Keterampilan skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Yang terakhir ada kemampuan. Kemampuan ability merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan ada hubungan antara kemampuan intelektual, pengetahuan, dengan keterampilan, relevansi terhadap tugas, terhadap kinerja kelompok. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada lebih atau kurangnya, dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.